Muslim, ketemu lagi nih dengan aku di sini di channel Falasufa. Oke, di kesempatan kali ini aku ingin memberikan kalian sebuah sedikit ilmu yang insya Allah itu bermanfaat untuk kita. Oke, maka dari itu di sini aku mengingatkan sama kalian, jangan lupa buat subscribe channel aku dan jangan lupa klik loncengnya. Kemudian jangan lupa like video aku dan komen juga di bawah dan share ke teman-teman kalian apabila memang kalian menganggap channel ini sangat bermanfaat untuk mereka, supaya channel aku bisa berkembang. Oke, jangan lupa ya. Oke, pasti kalian tahu kan aku ingin membahas tentang apa? Nah, bener, aku ingin membahas tentang asal-usul dzikir. Tapi nih, sebelum aku menuju ke inti permasalahan, aku ingin memberikan sedikit ilmuku tentang dzikir. Jadi nih teman-teman, dzikir itu kalau di bahasa Jawa itu artinya wirid ya, atau wiridan gitu, yang sering diucapkan para muslimah setelah sholat. Nah, tapi dalam bahasa Arabnya, dzikir itu berasal dari kata adzikr, yaitu yang artinya mengingat. Jadi dari kalau pengertian bahasa Arabnya bisa kita simpulkan bahwa dzikir adalah kalimat-kalimat yang memang difungsikan untuk mengingat Allah. Karena kita ya sebagai hamba yang sudah diberikan banyak kenikmatan sama pencipta kita, kita juga harus selalu mengingat Allah gitu, yang memberi kita banyak kenikmatannya itu. Nah, seperti dalam firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang insya Allah artinya, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kafir kepadaku. Gitu tuh. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya, selalu berzikir kepadanya gitu. Jadi, jangan lupa untuk berzikir terus ya, minimal setelah sholat gitulah berzikir sebentar gitu. Oke? Kalian tahu kan ini apa? Ini adalah tasbih. Tasbih adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk berzikir. Di Indonesia sendiri, tasbih itu memiliki dua jenis. Ada dua jenis tasbih, yaitu yang pertama yang jumlahnya 33 dan yang kedua yang jumlahnya 100. Tapi sebenarnya tidak ada alat khusus yang harus digunakan buat berzikir. Orang-orang yang memang nggak suka pakai tasbih atau nggak bisa pakai tasbih itu sering pakai jari tangan tuh. Jadi sama aja sih. Yang penting itu kita harus mengingat Allah setiap saat gitu. Jadi alat itu sebenarnya buat media aja. Jadi yang penting niat dan keikhlasan kita gitu. Nah, mungkin itu aja pengantar aku di pembahasan kali ini. Sekarang kita cus langsung ke inti pembahasan, yaitu asal usul dzikir atau asbabul nuzul turunnya dzikir. Oke, simak terus ya. Di sini aku akan menceritakan kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah kitab yang berjudul Tanhibul Ghafilin. Jadi di kitab ini itu ada 5 dzikir utama, yaitu Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di sini kelima dzikir ini itu ada asbabul nuzulnya sendiri-sendiri nih teman-teman. Jadi aku akan menjelaskan satu persatu. Nah, dzikir pertama yang akan aku bahas itu adalah Subhanallah, yaitu yang artinya Maha Suci Allah. Jadi gimana sih asal-usul turunnya Subhanallah ini? Jadi awal mula adanya kalimat Subhanallah ini yaitu ketika Allah telah menyelesaikan penciptaannya terhadap arsy, yaitu singgasana Allah. Jadi saat itu ada beberapa malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arsy-nya Allah nih. Nah, karena ya arsy itu kan kalau bayangan kita itu besar banget kan. Nah, malaikat itu padahal udah banyak itu gak kuat tuh. Memikul arsy itu gak kuat. Jadi Allah pun memerintahkan para malaikat yang memikul arsy itu untuk mengucapkan Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Maka dengan penuh kepatuhan, para malaikat yang memang ditugaskan untuk memikul arsy itu mengucapkan kalimat tersebut secara terus menerus, Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah, terus menerus. Jadi dengan izin Allah, arsy itu yang memang awalnya itu sangat berat sekali, itu terasa ringan di pikulan para malaikat. Malaikat pun menjadikan Subhanallah itu sebagai dzikir pertama, yaitu cara mengingat Allah yang pertama. Jadi Subhanallah itu bisa diartikan ya
kalimat zikir yang memang tua sekali gitu ya, pada saat awal penciptaan arsy. Itu adalah subhanallah. Nah, kalimat zikir yang kedua adalah alhamdulillah, yang artinya segala puji hanya bagi Allah. Jadi gimana sih awal mulanya ada kalimat alhamdulillah? Nah, dikisahkan ketika Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, raga Nabi Adam nih, yaitu manusia pertama yang Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaannya, itu Allah meniupkan ruh pada raga Adam dari ujung ubun-ubun turun. Nah, ketika ruh tersebut turun sampai ke hidung, tiba-tiba itu Nabi Adam itu bersin. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada Nabi Adam supaya menyebutkan alhamdulillah. Kemudian dengan kepatuhannya ya, ketaatannya kepada Allah Sang Maha Pencipta, itu Adam pun melakukan apa yang Allah suruh, yaitu dengan menyebut alhamdulillah. Seketika Allah pun membalas, yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu, dan dengan rahmat dan kasih sayang sajalah aku menciptakanmu. Kemudian para malaikat pun yang mendengarnya pun terkagum-kagum dengan apa yang Allah ucapkan itu. Yang mereka mengucapkan, wah, ini adalah sebuah kalimat yang sangat indah dan tidak ada seorang pun yang bisa melalaikannya. Jadi malaikat pun menggabungkan zikir yang pertama dengan zikir yang kedua menjadi satu kalimat, yaitu subhanallah walhamdulillah. Hingga terus menerus para malaikat menggabungkannya hingga turunlah zikir yang ketiga. Nah, kalimat zikir yang ketiga adalah la ilaha illallah, yaitu yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi awal mula turunnya kalimat ini, yaitu kalimat tauhid ini, itu adalah ketika Allah telah mengutus Nabi Nuh itu untuk menyampaikan risalah ketauhidan kepada kaumnya. Jadi perlu diketahui bahwa kaum Nabi Nuh adalah kaum pertama yang menyembah berhala dan menjadikan berhala itu sebagai Tuhan mereka. Jadi Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kepada para kaumnya. Dengan penuh kepatuhan pun Nabi Nuh melaksanakan perintah Allah itu. Malaikat-malaikat pun mendengar kalimat itu, kalimat yang sangat agung, yang sangat besar, kan? Hingga para malaikat pun menggabungkan lagi zikir yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah gitu. Dan dengan izin Allah, malaikat yang tugasnya memikul arsy itu mengucapkan terus kalimat tersebut, dan arsy itu terasa sangat ringan di pikulan mereka. Yaitu memang izin Allah sih. Jadi sangat besar sekali dampaknya untuk kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat zikir yang keempat, yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat zikir ini pertama kali muncul itu ketika Allah telah mengutus Nabi Ibrahim menjadi rasul dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagai kurban. Dengan kesanggupan hati dan keikhlasan hati, Nabi Ibrahim pun melaksanakannya kan. Tetapi Allah itu lebih memiliki kasih sayang yang besar kepada umatnya yang memang taat kepada Allah, sehingga Allah mengganti wujud dari Nabi Ismail ini menjadi seekor domba. Kemudian hal tersebut pun membuat Nabi Ibrahim terkejut ketika melihatnya, dan dengan penuh rasa syukurnya ketika tahu bahwa yang disembelih itu adalah seekor domba, Nabi Ibrahim pun mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yaitu Allah Maha Besar. Nah, para malaikat yang mendengarnya pun menggabungkan kalimat zikir pertama, kedua, ketiga ini dengan kalimat zikir Allahu Akbar, yang menjadi sebuah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Kemudian para malaikat pun terus menggaungkan, mengucapkan kalimat zikir itu secara berulang-ulang. Nah, kalimat zikir yang terakhir ini atau yang kelima yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah yang Maha Agung. Jadi turunnya kalimat ini itu ketika pada zaman Rasulullah nih. Jadi udah lama kan itu malaikat mengucapkan keempat zikir itu. Kemudian pada saat zaman Rasulullah ini tambah lagi tuh satu kalimat zikir. Terjadi ketika malaikat Jibril menyampaikan
kisah sebelum-sebelumnya nih, zikir-zikir yang sebelumnya itu kepada Rasulullah. Dengan penuh ketakjuban, Rasulullah pun seketika mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan ya itu kan takjub gitu ya. Oh, bisa gitu. Jadi dengan rasa takjubnya itu maka Rasulullah menyebut itu. Nah, kemudian malaikat Jibril yang mendengarnya pun menggabungkan kalimat zikir itu menjadi satu, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga kalimat zikir itu kini sering kita dengarkan, kita gaungkan, kita ucapkan di dunia ini gitu. Jadi itulah awal mulanya turun kalimat zikir yang sering kita ucapkan itu. Bagaimana kebenarannya itu hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa kita ambil hikmah dari kisah ini. Kita memang diwajibkan untuk mengucapkan kalimat zikir ya, supaya kita itu selalu mengingat kepada Allah. Malaikat aja yang emang gak punya dosa, yang selalu patuh kepada Allah pun selalu menyebut zikir-zikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Nah, apalagi kita kan, kita yang setiap detik itu melakukan dosa, melakukan kesalahan gitu, kita harus lebih menguatkan diri kita, iman kita, ketakwaan kita itu dengan mengucapkan zikir sebanyak-banyaknya, supaya kita mengingat Allah dan Allah pun mengingat kita. Seperti itu. Jadi ya kita ambil hikmahnya aja. Jadi itu tadi adalah kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang asal mula turunnya zikir yang tertulis dalam kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Jadi gimana kebenarannya? Kita ambil aja hikmahnya karena semuanya hanya Allah yang tahu. Oke? Terima kasih telah mendengarkan kisahku, cerita aku yang mungkin agak-agak rumit ini. Tapi apabila memang kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku ucapkan terima kasih sama kalian yang telah setia mendengarkan cerita aku. Dan aku mohon maaf apabila memang aku punya salah dalam perkataanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim. Bye.